Inter Milan menghadapi tantangan besar menjelang laga melawan Udinese di Stadion Meazza pada Minggu mendatang. Beberapa pemain kunci seperti Piotr Zielinski, Denzel Dumfries, dan Lautaro Martinez masih menjalani pemulihan cedera, sementara Alessandro Bastoni harus absen akibat skorsing. Meski begitu, ada kabar baik bagi pelatih Simone Inzaghi. Federico Di Marco, yang telah absen sejak pertandingan melawan Napoli, akhirnya kembali berlatih bersama tim. Sementara itu, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, dan Nikola Zalewski masih menjalani latihan terpisah. Namun, pihak klub memastikan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Ketiga pemain tersebut memiliki program pemulihan khusus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dalam beberapa hari ke depan, mereka diperkirakan bisa kembali berlatih penuh dan berpotensi masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi Udinese. Striker andalan Inter Milan, Lautaro Martinez, dipastikan absen dalam beberapa laga penting setelah mengalami cedera dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional melawan Atalanta. Akibat cedera tersebut, Lautaro terpaksa melewatkan panggilan tim nasional Argentina dan kembali ke Milan untuk menjalani proses pemulihan. Staf medis Inter mengambil pendekatan hati-hati dalam pemulihan sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang. Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, kondisi Lautaro akan dievaluasi kembali pada Senin depan, tepat 1 minggu setelah pemeriksaan yang menunjukkan adanya ketegangan ringan pada otot fleksor. Cedera ini memastikan Lautaro absen dalam laga melawan Udinese dan kemungkinan besar juga dalam derby Coppa Italia yang akan digelar pada Rabu mendatang. Namun, pemain asal Argentina itu menargetkan untuk kembali saat Inter bertandang ke markas Parma. Absennya Lautaro tentu menjadi pukulan bagi Inter Milan, mengingat perannya yang krusial di lini serang. Kini, Simone Inzaghi harus mencari strategi alternatif untuk menghadapi jadwal pada ke depan tanpa kehadiran sang bomber andalan. Mehdi Taremi kembali menunjukkan kelasnya di level internasional. Meski sebelumnya sempat diragukan tampil karena masalah fisik yang telah mengganggunya selama beberapa bulan terakhir, penyerang Inter Milan itu akhirnya turun sebagai starter saat Iran menghadapi Uzbekistan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Taremi menjadi pahlawan kemenangan Iran dengan mencetak 2 gol, yang memastikan Iran meraih tiket ke putaran final Piala Dunia. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi sang striker, yang tampil gemilang di momen krusial dan membawa kebanggaan bagi negaranya. Penampilan impresif ini juga menjadi sinyal positif bagi Simone Inzaghi, yang berharap Taremi bisa kembali ke Italia dalam kondisi terbaiknya untuk membantu Inter Milan di sisa musim ini. Gelandang Dinamo Zagreb, Petar Sucic, menjadi sorotan setelah penampilan impresifnya dalam laga Nations League antara Prancis dan Kroasia. Pemain muda yang disebut-sebut sebagai Brozovic baru ini bahkan mendapat pujian lebih tinggi dari Walter Sabatini, yang mengklaim bahwa ia lebih baik dari Brozovic. Dalam pertandingan tersebut, Sucic mencatatkan rekor lari sejauh 17,943 km dalam 120 menit, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Brozovic, yaitu 16,7 km saat melawan Jepang di Piala Dunia. Prestasi ini semakin mengesankan karena ia baru saja pulih dari cedera serius beberapa minggu sebelumnya. Usai pertandingan di Paris, Sucic mengakui bahwa pertandingan tersebut menjadi tantangan fisik baginya. Itu adalah kejutan bagi tubuh saya, tetapi tidak bagi paru-paru saya, ujarnya. Dengan daya tahan luar biasa ini, Sucic semakin menunjukkan potensinya sebagai pemain yang bisa diandalkan di lini tengah. Mulai musim panas mendatang, karirnya akan memasuki babak baru dengan bergabung ke Inter Milan. Para penggemar sepak bola kini menantikan bagaimana kiprahnya di klub besar Italia tersebut, dan apakah ia benar-benar bisa menjadi penerus atau bahkan melampaui Brozovic. Agen sepak bola Vincenzo Cavaliere mengungkapkan pandangannya tentang perkembangan pemain di Eropa Timur dalam wawancara dengan Sport Italia. Cavaliere, yang dikenal sebagai perwakilan dari Andrej Kramaric, penyerang Hoffenheim, juga mengamati potensi pemain muda berbakat dari kawasan tersebut. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Martin Baturina, gelandang kelahiran 2003 yang kini dikaitkan dengan Inter Milan. Menurut Cavaliere, pemain muda asal Kroasia itu mulai menarik perhatian banyak klub besar. Baturina adalah pemain yang sangat menarik. Ia sedang menjadi perbincangan di beberapa klub penting, ujar Cavaliere. Pemain yang kini membela Dinamo Zagreb itu memang menunjukkan performa gemilang dan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di Liga Top Eropa. Dengan ketertarikan dari Inter Milan serta beberapa klub besar lainnya,
masa depan Baturina tampaknya akan semakin menarik untuk dinantikan. Inter Milan mulai kembali ke kekuatan penuh setelah jeda internasional, dengan hampir semua pemain yang membela tim nasional sudah bergabung kembali dalam latihan di Appiano. Satu-satunya yang masih absen adalah Mehdi Taremi, yang baru saja membawa Iran lolos ke Piala Dunia dengan 2 gol ke gawang Uzbekistan. Pelatih Simone Inzaghi kini memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga melawan Udinese pada minggu mendatang, sesuatu yang jarang terjadi setelah agenda internasional. Meski demikian, Inter masih harus kehilangan beberapa pemain kunci seperti Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, dan Lautaro Martinez, yang harus absen karena cedera dan skorsing. Di sisi lain, ada kabar baik dengan kembalinya Federico Di Marco dan Marcus Thuram, yang siap tampil di laga akhir pekan ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa kemungkinan besar akan berduet dengan Thuram di lini depan, mengingat ia tetap berlatih di Pinetina selama jeda internasional, berbeda dengan Taremi dan Marco Arnautovic. Di lini belakang, Matteo Darmian diprediksi akan menggantikan posisi Dumfries di sisi kanan. Pemain serba bisa itu baru pulih dari cedera sebulan penuh dan kemarin hanya menjalani latihan sebagian, tetapi mulai hari ini akan meningkatkan intensitas latihannya demi bisa tampil di laga kontra Udinese. Nikola Zalewski dan Stefan De Vrij juga diperkirakan kembali ke tim antara Kamis dan Jumat. Inter akan turun dengan skuad terbaiknya tanpa kalkulasi berlebihan. Di sektor pertahanan, Jan Bisek berpeluang besar mengisi posisi bek kiri menggantikan Carlos Augusto, menyesuaikan dengan karakteristik lawan yang akan dihadapi. Simone Inzaghi sudah mencatatkan namanya dalam sejarah Inter Milan, tetapi kini ia ingin melangkah lebih jauh menuju kejayaan. Pelatih Nerazzurri menegaskan bahwa timnya harus memiliki ambisi besar untuk mencapai final di setiap kompetisi yang masih mereka ikuti. Menurut La Gazzetta dello Sport, kontrak Inzaghi memiliki klausul bonus sebesar 1 juta euro jika ia berhasil membawa Inter mempertahankan gelar Serie A. Klausul ini ditambahkan dalam perpanjangan kontraknya tahun lalu, yang sempat mengalami tarik ulur sebelum akhirnya disepakati. Hal ini mencerminkan keyakinan Inzaghi terhadap potensi timnya. Jika Inter berhasil meraih treble, total bonus yang harus dibagikan kepada seluruh tim, berdasarkan kontrak yang sudah ada, bisa mencapai 6 juta euro. Meski jadwal padat bisa menjadi tantangan, Inzaghi memahami situasi ini dengan baik. Dalam beberapa jam ke depan, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, ia akan berbicara kepada timnya untuk menekankan kebanggaan mereka masih bersaing di semua ajang dan mengingatkan pentingnya menjaga fokus di momen krusial ini. Satu pemain absen, 2 pemain kembali. Itulah situasi yang terjadi di Inter Milan dengan absennya Denzel Dumfries, tetapi kembalinya Matteo Darmian dan Nikola Zalewski. Sebuah pertukaran yang menguntungkan bagi Simone Inzaghi. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Dumfries harus menepi di saat performanya sedang berada di puncak sejak bergabung dengan Inter. Kehilangan pemain asal Belanda ini tentu akan berdampak besar, tetapi Inzaghi bisa bernapas lega dengan kembalinya 2 pemain yang siap mengisi kekosongan di sektor sayap. Darmian sudah mulai berlatih bersama tim secara terbatas sejak kemarin, sementara Zalewski dijadwalkan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, Darmian kemungkinan besar akan menjadi starter melawan Udinese, seperti yang ia lakukan terakhir kali pada 10 Februari lalu saat menghadapi Fiorentina untuk menggantikan Dumfries yang terkena skorsing. Di sisi kiri, Federico Di Marco juga telah kembali sepenuhnya, sehingga krisis pemain di sektor sayap kini resmi berakhir. Selain itu, Stefan De Vrij juga sudah siap dimainkan dalam laga melawan Udinese pada hari Minggu mendatang. Lega Serie A telah memutuskan bahwa Piala Super Italia akan tetap menggunakan format Final Four untuk musim depan. Keputusan ini diambil dalam rapat majelis Lega Serie A yang digelar hari ini. Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah diskusi intensif antar klub. Hari ini adalah hari yang penuh kerja keras dan kolaborasi yang bermanfaat antar klub. Kami telah meletakkan dasar untuk berbagai komisi yang telah kami bentuk serta mengambil keputusan penting, termasuk mengenai format Piala Super. Sekarang, kami menunggu keputusan dari penyelenggara di Arab Saudi, yang diperkirakan akan diumumkan pada akhir April, terkait kemungkinan menjadi tuan rumah edisi berikutnya dari kompetisi ini, ujar Simonelli. Seperti diketahui, kontrak antara Lega Serie A dan Arab Saudi mencakup 2 edisi tambahan dalam 4 tahun ke depan dengan format Final Four. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan penyelenggara di Arab Saudi. Meskipun demikian,
Muncul spekulasi bahwa Arab Saudi bersikap skeptis terhadap format ini, terutama karena adanya kemungkinan bahwa tidak semua klub besar Italia akan berpartisipasi. Jika negara Timur Tengah itu menolak menjadi tuan rumah, Lega Serie A kemungkinan harus mencari alternatif lain untuk menggelar turnamen ini. Mantan pemain AC Milan dan Napoli yang kini menjadi agen pemain, Oscar Damiani, mengungkapkan pandangannya mengenai persaingan Scudetto musim ini dalam wawancara dengan Stile TV. Menurut Damiani, Inter Milan masih menjadi kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Inter memiliki skuad yang lebih unggul dan tetap menjadi favorit untuk Scudetto. Antonio Conte adalah pelatih luar biasa dan selalu membuktikannya setiap kali menangani sebuah tim. Namun, dia tidak bermain, dia hanya melatih. Dan dia melakukannya dengan sangat baik, tetapi saya tetap melihat Inter sedikit lebih diunggulkan saat ini, ujar Damiani. Meski demikian, ia menilai Napoli masih memiliki peluang besar dalam perburuan gelar. Menurutnya, padatnya jadwal Inter yang harus berkompetisi di 3 ajang berbeda dapat menjadi faktor yang menguntungkan bagi tim asuhan Antonio Conte. Inter berkompetisi di 3 ajang berbeda dengan beban fisik dan mental yang sangat besar, dan ini bisa menjadi keuntungan bagi Napoli. Mereka tidak boleh menyerah jika tidak ingin menyesal di akhir musim, tambahnya. Dengan musim yang masih panjang dan banyak pertandingan tersisa, persaingan perebutan Scudetto dipastikan akan semakin ketat. Akankah Inter mampu mempertahankan keunggulannya? Atau justru Napoli yang memanfaatkan situasi dan merebut gelar juara? Mantan pelatih Empoli, Pasquale Marino, memberikan pandangannya mengenai Davide Fratesi dalam wawancara dengan Kiss Napoli. Ia menilai gelandang yang saat ini diminati Napoli itu memiliki kualitas luar biasa dan etos kerja tinggi, menjadikannya sebagai pemain yang cocok untuk Antonio Conte. Marino mengingat momen saat pertama kali melatih Fratesi di Empoli yang kala itu bermain di Serie B. Sejak latihan pertama, saya langsung terkesan dengan kemampuan teknis dan taktisnya. Saya menempatkannya sebagai gelandang kanan dalam skema 4-3-3, dan ia langsung memberikan dampak besar, ujar Marino. Dalam 4 pertandingan pertama setelah Marino menanganinya, Empoli meraih 4 kemenangan, dan Fratesi mencetak 2 gol. Ia pun semakin berkembang hingga menjadi pemain kunci di akhir musim meski sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Marino juga mengapresiasi profesionalisme Fratesi selama pandemi, di mana ia tetap berlatih keras dan meminta program latihan tambahan. Sejak saat itu, ia berkembang pesat dalam hal karakter dan pemahaman taktis. Ia selalu bekerja keras dan tidak pernah menahan diri dalam latihan maupun pertandingan. Saya melihatnya sebagai pemain yang sempurna untuk Conte, terutama dalam sistem 4-3-3 atau 3-5-2, tutup Marino.